Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safi Lestari dengan NIM 2018-010002 bersama dosen pengampu yaitu Bapak Robianto Magister Komputer, STIMIK Bina Nusantara Jaya Lubuk Linggau 2021. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sosialisasi tentang hukum teknologi dan etika profesi. Untuk lebih jelas dan detailnya, silakan simak video berikut ini. Pengertian dan nilai etika. Kata etika berasal dari dua kata Yunani yang hampir sama bunyinya, namun berbeda artinya. Pertama, berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan atau adat, sedangkan yang kedua dari kata ethos yang artinya perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen P dan K 1988, etika dijelaskan dengan membedakan 3 arti sebagai berikut. Pertama, ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Nilai-nilai etika harus diletakkan sebagai landasan atau dasar pertimbangan dalam setiap tingkah laku manusia, termasuk kegiatan di bidang keilmuan. Nilai dimaksudkan kondisi atau kualitas suatu benda atau suatu kegiatan yang membuat eksistensinya, pemiliknya, atau upaya mengejarnya menjadi sesuatu yang diinginkan oleh individu-individu masyarakat. Nilai tidak selalu bersifat subjektif karena ia tetap mengacu pada konteks sosial yang membentuk individu yang pada gilirannya dipengaruhi olehnya. Aspek nilai inilah yang menjadikan etika sebagai suatu teori mengenal hubungan antar pribadi dan membedakannya dari nilai-nilai intelektual atau estetis semata-mata. Nilai etis secara logis dapat diwujudkan dalam hubungannya antara manusia dengan sesama manusia. Fungsi etika. Menurut Burton 1994, pertama, kata etika bisa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam mengatur perilakunya. Yang kedua, etika berarti kumpulan asas atau nilai moral yang dimaksud di sini adalah kode etik. Yang ketiga, etika mempunyai arti lagi, ilmu tentang yang baik atau yang buruk. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Pengertian sebuah profesi. Apa itu profesi? Sebuah profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian yang diikuti dengan pengalaman praktik kerja purna waktu. Dan yang ketiga, mengenai profesi adalah dilaksanakan dengan mengandalkan keahliannya. Pendapat Frans Megin Suseno. Menurut Frans Megin Suseno 1991-70, profesi itu harus dibedakan dalam 2 jenis, yaitu profesi pada umumnya dan profesi luhur. Profesi pada umumnya paling tidak ada 2 prinsip yang wajib ditegakkan, yaitu pertama, prinsip agar menjalankan profesinya secara bertanggung jawab, dan yang kedua, hormat terhadap hak-hak orang lain. Pengertian bertanggung jawab ini menyangkut baik terhadap pekerjaannya maupun hasilnya, dalam arti yang bersangkutan harus menjalankan pekerjaannya dengan sebaik mungkin dengan hasil yang berkualitas. Selain itu, juga dituntut agar dampak pekerjaan yang dilakukan tidak sampai merusak lingkungan hidup, artinya menghormati hak orang lain. Profesi bersifat luhur. Dalam profesi yang luhur atau fashionable, motivasi utamanya bukan untuk memperoleh nafkah dari pekerjaan yang dilakukannya. Di samping itu juga terdapat 2 prinsip yang penting, yaitu pertama, mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan yang kedua, mengabdi pada tuntutan luhur profesi. Untuk melaksanakan profesi yang luhur secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya. 3 ciri moralitas yang tinggi adalah: pertama, berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi. Yang kedua, sadar akan kewajibannya. Yang ketiga, memiliki idealisme yang tinggi. Seorang profesional dituntut memiliki: pertama, pengetahuan, yang kedua, penerapan keahlian, yang ketiga, tanggung jawab sosial, 4. Pengendalian diri, dan yang kelima, etika bermasyarakat sesuai profesinya. Menurut Brandeis yang diikuti
pattern JR untuk dapat disebut sebagai profesi, maka pekerjaan itu sendiri harus mencerminkan adanya dukungan yang berupa: pertama, ciri-ciri pengetahuan atau intellectual karakter; yang kedua, diabadikan untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, diabdikan untuk kepentingan orang lain. Yang ketiga, keberhasilan tersebut bukan didasarkan pada keuntungan finansial. Yang keempat, didukung oleh adanya organisasi atau association profesi dan organisasi profesi tersebut antara lain menentukan berbagai ketentuan yang merupakan kode etik, serta pula bertanggung jawab dalam memajukan dan penyebaran profesi yang bersangkutan. Yang kelima, ditentukan adanya standar kualifikasi profesi. Penilaian etika. Titik berat penilaian etika sebagai suatu ilmu adalah pada perbuatan baik atau jahat, susila atau tidak susila, perbuatan atau kelakuan seseorang yang telah menjadi sifat baginya atau telah mendarah daging. Itulah yang disebut akhlak atau budi pekerti. Budi tumbuhnya dalam jiwa. Bila telah dilahirkan dalam bentuk perbuatan, namanya pekerti. Jadi, suatu budi pekerti, pangkal penilaiannya adalah dari dalam jiwa, dari semasi berupa angan-angan, cita-cita, niat hati, sampai ia lahir keluar berupa perbuatan nyata. Pengertian sebuah profesi. Apa itu profesi? Sebuah profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya. Profesi adalah suatu pekerjaan yang berkaitan dengan bidang yang didominasi oleh pendidikan dan keahlian yang diikuti dengan pengalaman praktik kerja purna waktu. Dan yang ketiga, mengenai profesi adalah dilaksanakan dengan mengandalkan keahliannya.